Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Post, yang menjumpai Anda tentu saja dalam Bali Post Talk. Kali ini kita mengangkat topik tentang warga negara asing yang berulah di Bali. Jumlahnya semakin banyak dan tindak kejahatannya juga beragam. Tapi apa yang dilakukan oleh instansi terkait, dalam hal ini birokrasi, dalam menanggulangi, penanganan segala macam, ini menjadi pertanyaan kita. Karena kemudian satu kasus muncul, tidak terselesaikan dengan baik, muncul lagi kasus yang lain. Saya akan mewawancarai pengamat kebijakan publik sekaligus juga praktisi hukum, Dr. Togar Situmorang SHMH. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya, Bang? Becik-becik, baik-baik selalu. Semangat ya, Bang? Harus. Bang, kita bicara tentang warga negara asing yang di Bali semakin banyak berulah, kemudian imigrasi ya hanya mendeportasi, katakan. Gimana Abang melihatnya ini, Bang? Kalau kita terkait ya masalah kewenangan, artinya imigrasi, itu kan terkait administrasi. Kalau imigrasi, imigrasi itu kewenangan dia terkait administrasi. Administrasi pengaturan daripada orang masuk dan orang keluar. Itulah kewenangan daripada imigrasi. Nah, di dalam kewenangan imigrasi orang masuk dan orang keluar, administrasi yang wajib dilihatkan adalah salah satunya paspor. Habis paspor yaitu visa. Nah, paspor dan visa ini apakah sudah sesuai ataupun sudah sesuai aturan hukum yang berlaku, baik yang di Indonesia ataupun asal usul turis ataupun warga negara asing itu datang dari negara mana. Itu sebenarnya terkait dari imigrasi. Hanya administrasi orang datang ataupun orang keluar, ataupun hal-hal yang di luar itu wajib imigrasi koordinasi oleh institusi lain. Artinya institusi lain itu ada di situ nanti hukum dan HAM, ada nanti di sana pihak kepolisian, ada di sana nanti Bareskrim cybernya, itulah salah satunya. Itu artinya kalau misalnya ada warga negara asing melakukan tindakan ya kejahatan lah, katakan perbuatan melawan hukum apalagi pidana, harusnya bukan imigrasi yang menangani, tapi harus ada aparat hukum yang menangani juga. Harusnya gitu ya. Nah, kalau terkait seseorang warga negara asing itu melakukan satu dugaan kejahatan, baik kejahatan yang dilakukan di Indonesia sendiri ataupun kejahatan sekarang kan sudah maju nih, ada kejahatan yang menggunakan e-commerce atau pakai elektronik. Kejahatan itu dibuat di Indonesia, tapi yang korbannya di luar negeri wajib masuk ke teritorial wilayah Indonesia. Itu artinya harus ditangani secara hukum harus, wajib. Walaupun dia orang asing gitu. Walaupun dia orang asing. Makanya tadi kita bilang, imigrasi hanya terkait masalah syarat administrasinya. Tapi kalau konteks masalah ada kejahatan atau pelanggaran hukum, ini konteksnya kan harus dengan hubungan institusi lain. Dalam hal ini kalau kejahatan tadi, terkait kejahatan sosial ataupun kejahatan hal-hal misalnya kayak dia memalsukan atau dia memukul atau dia mencuri atau dia nabrak yang kayak supir truk di mana tuh yang nabrak sampai kemana, ya wajib polisi harus tanganin. Polisi juga nggak boleh lepas tangan. Artinya itu kewenangan imigrasi kan tadi saya bilang mereka sebatas administrasi, orang datang dan orang keluar. Kalau ada perbuatan hukum, wajib kepolisian proses sampai di persidangan. Nah, nanti di persidangan hakim yang memutus vonis apa dan kelanjutannya apa, gitu loh. Bukannya si imigrasi yang ngambil keputusan, bahkan lantas dideportasi. Ini nggak fair. Kita ambil contoh kasus juga yang warga negara Taiwan, ya kalau tidak salah, hampir 100 orang melakukan tindakan kejahatan cyber, katanya. Dugaan ini masih. Korbannya dari di luar negeri, dan imigrasi mengatakan karena korbannya di luar negeri, kemudian
ya hanya dideportasi saja. Benarkah sudah langkah yang dilakukan oleh 1000% salah. Jadi kalau kita bilang terkait apa itu deportasi, deportasi itu adalah satu tindakan administrasi keimigrasian. Itu tercantum di dalam Undang-Undang 6 2011. Nah, kalau kaitannya dengan deportasi, itu lihat di pasal 13 Undang-Undang 6 tahun 2011. Nah, itu hanya mencakup 9 syarat yang layak untuk dideportasi. Apa aja saya bisa bacakan? Satu, namanya tercantum dalam daftar penangkalan. Artinya dia sudah terdaftar. Ya, yang kedua, tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan berlaku. Kan administrasi lagi tuh. Dan yang ketiga, tidak memiliki visa kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa. Keempat, telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh visa. Kelima, menderita penyakit menular yang menyebabkan kesehatan umum. Keenam, terlibat kejahatan internasional. Ingat ya, kejahatan berarti kan terlibat sudah terjadi. Di luar loh terjadi ya. Bukan di Indonesia yang baru dia mulai melakukan satu kejahatan. Korbannya di luar negeri, bukan ya, karena lokusnya deliknya kan di Indonesia. Ya, yaitu tadi terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisir di luar negeri. Nah, ketujuh, termasuk dalam daftar pencarian orang. Kedelapan, terlibat dalam kegiatan makar terhadap pemerintah kita. Dan yang terakhir, termasuk dalam jaringan praktek dan kegiatan prostitusi, perdagangan orang dan penyeludupan manusia. Nah, kalau tadi masuk yang mana dia? Kan tidak. Dia itu kan perdagang ataupun membuat transaksi yang memang menipu. Pasalnya kan pasal 378. Penipuan. Ya prosesnya di sini. Nah, di sini harus dia koordinasi dengan polisi. Yaitu Polda Bali. Polda Bali itu kan punya aturan juga. Ada LPA, LPB. LPB wajib ada pelapor, ada korban, ada seterusnya. Kalau laporan A, ya enggak. Negara mengambil hak di situ. Karena dianggap kedaulatan. Melakukan perbuatan pidana, melakukan perbuatan kejahatan, masa dibiarkan? Jadi kita berdaulat gak tuh sebagai negara? Ya enggak dong, gitu loh. Ya, terlihat tidak berdaulat ya. Jelas, buka dong di pasal 2. Karena kita kalau undang-undang ini dibiarkan, hukum pidananya. Karena kalau ini dibiarkan akan banyak orang atau WNA ke Bali melakukan tindakan kejahatan. Sudah pasti. Tidak dia apa-apa kan, cuma dideportasi. Sudah pasti. Saja. Sekarang coba banyak di jalan itu. Bule-bule yang nggak pakai helm, minjem motor, lantas motornya dijatuhin kemana, ditinggalin aja. Karena dia tahu dia tidak akan kena proses hukum di Indonesia. Ini miris. Ini miris. Coba kalau warga negara Indonesia di luar negeri melakukan hal yang sama, pasti diproses. Dan di penjara ya. Pasti di penjara, dan bahkan kita malah minta-minta sama negara asing. Bahkan kita membayar lagi. Kan repot ya. Membayar jaminan supaya warga negara kita pulang. Nah, ini kan repot. Ya. Nah, ambil duitnya dari mana? Dari negara. Negara itu dapat perolehan dari mana? Dari pajak. Pajak milik siapa? Milik rakyat. Milik rakyat. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Kenapa sekarang begini permainan institusi? Nah, itu logikanya. Karena apa? Di dalam Undang-Undang Dasar 45 juga menyatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Nah, kalau rakyat melihat keadaan begitu, ada yang namanya equality-nya tidak berimbang, si Indonesianya, si rakyatnya merasa tersinggung dong. Kok enak sih para warga negara asing datang ke Indonesia, ya kan? Sudah gampang, sudah hidup murah, semua mauan party di mana-mana, bikin ulah lagi, tapi nggak di proses hukum. Coba ada orang Indonesia maling ayam, pasti di penjara, digebukin, diproses. Nah, ini miris. Nah, itu. Ya. Nah, kalau Abang melihatnya apa nih? Apa yang terjadi sebenarnya pada, ya katakanlah sistem di kita, kenapa deportasi gitu, Bang? Apa karena tidak tahu aturan atau patut diduga ada sesuatu, Bang? Kalau saya bukan tidak tahu aturan. Karena orang-orang yang misalnya kalau dia mau jadi seorang jaksa, pasti tamatan atau berlatar belakang sarjana hukum. Atau orang-orang yang mau jadi di imigrasi, sebelum dia masuk di imigrasi, pasti berlatar belakang pendidikannya jelas. Itu ada masalah hukum di dalamnya, ya. Karena dia akan menjadi
PNS ya, ASN ya. Nah, ASN ini kan pasti dia ditaruh di satu tempat, dibina, dibikin deh tuh tupoksinya apa semua segala macam. Nah, pasti dia ngerti aturan itu. Cuman di sini tadi ada abuse of power. Ada penyalahgunaan jabatan. Ada yang namanya menyalahgunakan kewenangan. Nah, ini. Itu yang terjadi ya, Pak? Itu yang terjadi. Nah, sekarang kembali pimpinannya benar-benar mau bikin bersih-bersih atau bahkan membiarkan abuse of power berlangsung di dalam institusinya. Ini miris. Karena tidak mungkin seorang presiden mengawasi semua jajaran di dalam kabinetnya. Tergantung hati dia. Pada saat dia menjabat sesuatu, ada nggak hati dia NKRI? Ada nggak hati dia berdaulat yang namanya merah putih? Kalau hati dia yang tidak berdaulat merah putih, susah kita bicara. Mau kita ngomong apapun, kita kasih tahu, ini loh aturan hukumnya. Ini ya kita buka nih ya, ada pasalnya loh. Ini ada pasal 4 huruf A Undang-Undang 1 tahun 2023, ya kan? Atau ada pasal 2 KUHP, baca tuh nggak boleh begini begono, percuma. Kalau memang tidak ada hatinya NKRI, itu akan mengambil celah sedikit pun untuk melakukan abuse of power. Oke. Nah, ya, dalam kondisi seperti ini ya, keadaannya seperti ini. Siapa harus melakukan apa, Bang, menurut Abang ini supaya ya kita masyarakat Bali semua jujur saja sudah mulai agak gerah juga ya dengan perilaku WNA. Iyalah. Mereka melakukan tindakan kejahatan, mereka ngawur di siapa harus melakukan apa, menurut Abang? Nah, dulu ada POA, artinya POA, yaitu pengawasan orang asing. Oh, ya. Dulu di Polda Bali itu ada POA, pengawasan orang asing. Nah, saya kok semenjak itu POA tidak ada, diambil alih sama si imigrasi ini. Nah, ini Polda agak sedikit sedikit rikuh. Karena mungkin takut melompati kewenangan di imigrasi. Makanya pada kesempatan ini bagus banget nih. Dan apa ini podcast hari ini? Bali Postok. Bali Postok. Bali Postok. Ah, ini bagus banget bahwa imigrasi kewenangannya hanya terkait administrasi, bukan penindakan. Bukan penindakan. Penindakan itu harus melalui proses. Ditentukan dulu kesalahannya apa. Yaitu apa? Melalui pengadilan. Nah, semua kejahatan, semua perilaku, kalau memang dia menyangkut tentang kejahatan harus proses dulu pengadilan. Bukan langsung dideportasi itu. Karena apa? Tadi seperti kita ngomong, imigrasi itu sebagai administrasi, kontrol orang masuk, kontrol orang keluar, gitu loh. Kalau tidak kita harus melihat ya. Setelah ini ada penindakan yang tegas di proses hukum di pengadilan, apakah orang di penjara atau bahkan mungkin juga kalau diputuskan deportasi atas perintah pengadilan. Perintah pengadilan, bukan tidak semena-mena. Bukan semena-mena. Bukan, itu abuse of power. Karena apa? Jelas di Undang-Undang 6 tahun 2011 tadi. Imigrasi terkait administrasi. Administrasi apa? Warga negara asing. Itu konsennya. Ya, bukan lantas ngambil penindakan. Orang salah sedikit, dicari-cari kesalahannya, diangkat, diambil, ditahan dulu sebentar di rumah dinas misalnya. Nanti kalau ada tanda kutip, nah ini repot, gitu loh. Oke, terima kasih Bang Togar atas pencerahannya ya. Bagaimana kita, ya jujur saja masyarakat Bali kan mulai gerah dengan kondisi ini. Mudah-mudahan ada tindakan hukum yang tegas sehingga warga negara asing jerah lah, sehingga mereka ke Bali ya benar-benar berlibur, bukan yang melakukan tindakan itu makanya kejahatan. Boleh saya tambahin ya. Jadi artinya begini. Bang. Jadi kita ingin ini yang namanya saling koordinasi antara institusi. Institusi penegakan hukum di Indonesia itu kan ada pengacara, ada hakim, ada polisi, ada jaksa, dan kalau memang tentang administrasi kan ada imigrasi. Nah, si imigrasi ini kalau memang dia punya ada dugaan sangkut pidana, apapun itu ya, kecuali administrasi, paspor palsu ya boleh diambil tindakan itu. Tapi terkait yang tadi kejahatan-kejahatan, misalnya dia menipu di sini walaupun korbannya di luar, atau bikin ulah, nabrak misalnya, atau malah dia mencuri. Bahkan dia mabok-mabokan, buka jam yang tinggi-tinggi misalnya. Nah, ini wajib dia koordinasi kepada institusi lain, dalam hal ini polisi. Polisi juga bisa nanti lihat ada di cybernya atau di rimsusnya. Nah, itu yang kita harapkan sehingga di dalam suatu berproses satu negara, yaitu negara hukum, kedaulatan negara yang diutamakan, NKRI-nya, merah putihnya.
Baik. bukan hanya ambil keputusan sendiri. Itu namanya abuse of power. Baik, terima kasih sekali Bang. Siap. Ya, terima kasih pemirsa Bali TV, demikian Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Perma Santi. Om Santi, Santi, Santi. Sampai jumpa.